sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan Pondok Media. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita maupun bermanfaat bagi lingkungan kita. Amin. Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Anak-anak, untuk kali ini muatan pelajaran yang akan kita pelajari yaitu di pembelajaran 5 adalah IPA yang pertama dengan KD 3.2 dan 4.2. Kemudian yang kedua adalah SPDP, KD-nya pun 3.2 dan 4.2. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah IPA, yaitu setelah pelajaran ini selesai kalian diharapkan dapat menceritakan proses pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang kedua, muatan pelajaran SPDP, kalian diharapkan bisa menjelaskan ciri-ciri lagu yang bertangga nada diatonis minor. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran tema 2 subtema 1 pembelajaran 5. Anak, di sini ada materi yang harus kalian baca terlebih dahulu ya, agar nanti bisa nyambung dengan apa yang akan saya jelaskan, yaitu tentang bernapas membutuhkan kekuatan otot. Yuk kita baca sama-sama ya. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukuran yang lebih kecil dan mengembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Pernapasan itu ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, kita pelajari dulu yang pernapasan dada. Yang pertama kita pelajari adalah pernapasan dada. Pernapasan dada ini adalah pernapasan yang dibantu oleh otot-otot antar tulang rusuk. Perhatikan ya, ini adalah tulang rusuk kita yang terdapat di dada kita. Nah, di antara tulang rusuk itu ada ototnya. Nah, otot inilah yang nanti akan membantu proses pernapasan. Karena itu pernapasannya dinamakan pernapasan dada. Prosesnya seperti ini. Ketika kita memasukkan udara, ini proses inspirasi, memasukkan udara ya. Prosesnya adalah seperti ini ya. Otot antar tulang rusuk melakukan kontraksi, saling tarik menarik ya, sehingga tulang rusuk ini akan mengembang. Ketika tulang rusuk ini mengembang, ruang di dalam rongga dada juga ikut membesar, sehingga paru-paru pun akan ikut tertarik membesar. Ketika itu tekanan udara di ruang paru-paru ini rendah, sehingga udara akan terdorong masuk ke paru-paru. Ini tahap inspirasi. Kemudian tahap ekspirasi. Nah, proses ekspirasi. Otot-otot antar tulang rusuk nanti saat
setelah kontraksi tadi akan relaksasi, rileks, ya, mengendur, sehingga tulang dada pun ikut mengendur, ya, ikut mengendur. Kemudian ruang di dalam rongga dada ini akan ikut mengecil. Inilah yang menyebabkan paru-paru juga ikut mengecil, sehingga tekanan udara di dalam paru-paru akan lebih besar, sehingga mendorong udara keluar, ya, dorong udara ke luar. Begitulah proses ekspirasi. Demikian berjalan terus menerus. Ini namanya pernapasan apa tadi? Pernapasan dada. Kita lanjut pernapasan perut. Nah, ini adalah gambar pernapasan perut, tapi itu agak kurang jelas ya tulisannya ya anak-anak, nggak apa-apa, kita jelaskan. Perlu diketahui bahwa antara rongga dada dengan rongga perut, itu ada namanya, ya, sekat. Sekat antara rongga dada dengan rongga perut ini dinamakan diafragma. Nah, diafragma inilah nanti yang akan membantu pernapasan perut. Nah, prosesnya hampir sama dengan pernapasan dada. Ketika diafragma ini berkontraksi, menarik, maka menarik ke bawah ini berkontraksi, sehingga ruang di rongga dada ini akan membesar. Ketika ruang rongga dada ini membesar, paru-paru pun akan ikut membesar karena tertarik tadi, tertarik oleh tekanan tadi yang diafragma berkontraksi, ya. Ketika paru-paru membesar, tekanan udara di dalam paru-paru ini kecil, sehingga udara akan terdorong dari luar masuk ke paru-paru. Nah, ini proses apa tadi? Inspirasi. Nah, kemudian ketika diafragma ini berrelaksasi, nah, maka diafragma ini akan mendorong ke atas, sehingga paru-paru pun ikut terdorong sehingga mengecil. Ketika paru-paru mengecil, ruang di dalam paru-paru pun ikut mengecil, sehingga tekanan udara akan besar dan akan terdorong keluar. Nah, ini proses ekspirasi untuk pernapasan perut. Sampai di sini paham ya anak-anak? Jadi nanti ada pernapasan perut, ada pernapasan dada. Kita ulang. Pernapasan dada adalah pernapasan yang dibantu oleh otot antar tulang rusuk. Pernapasan perut, pernapasan yang dibantu oleh diafragma, sekat antara rongga dada dengan rongga perut. Itu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Bernapas merupakan kegiatan yang sangat penting. Jelas ya. Pernapasan kita dapat dilatih dengan cara berolahraga. Dengan organ pernapasan yang terlatih baik, kita dapat mengatur pernapasan dengan baik pula. Nah, pengaturan pernapasan ini sangat diperlukan, misalnya pada saat kita menyanyi. Nah, coba kita nyanyikan lagu ini dengan hitungan 4/4. Yuk, kita nyanyi dulu. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri.
Gugur bungaku di taman bakti di hari bulan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air Jaya Sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air Jaya Sakti. September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan. Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air Jaya Sakti. Tanah air Jaya Sakti. Tanah air Jaya Sakti. Nah, kalian tadi sudah ikut menyanyikan lagu Gugur Bunga ya. Nah, bagaimana perasaan kalian tadi saat menyanyikan lagu Gugur Bunga? Bagaimana? Sedih ya. Nah, itulah adalah salah satu ciri dari lagu yang bertangga nada diatonis minor. Kemudian ciri yang lain, selain sedih, yang kedua adalah lagu kurang bersemangat. Kemudian yang ketiga, memiliki interval jarak nada 1,5, 1, 1,5, 1. Kemudian melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Ya, ini biasanya, berarti belum tentu. Namun tidak menutup kemungkinan diawali nada mi dan diakhiri dengan nada la. Nah, itu adalah ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Coba kita ulang. Pertama, bersifat sedih. Kedua, kurang bersemangat. Ketiga, interval nadanya 1,5, 1,5, 1. Kemudian melodi lagunya biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Ya. Oke, sampai di situ anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya bermanfaat bagi kita semua. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.